Waalaikumsalam Mas Ferry. Mau kemana ini? Saya mau mudik Mas Ferry. Mudik kemana? Saya mau mudik ke Tegal. Kok mau minum? Puasa-puasa? Dengerin nih fisikanya. Hah? Fisika apa itu? Fisika, bikin singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa dengan SMAIT Baitus Salam, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, Prambanan, Yogyakarta. Izinkan kami hadir dengan sedikit membawakan materi ringkas terkait dengan safar. Untuk pertemuan kali ini, seri kali ini, izinkan saya menyampaikan tema safar dikaitkan dengan puasa. Saudara-saudara, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan manusia. Allah memberikan kemudahan, memberikan kesempatan manusia untuk bekerja, untuk bermuamalah, termasuk di dalamnya adalah melakukan perjalanan atau bepergian. Bepergian adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan yang mubah. Itulah yang didefinisikan dengan safar. Safar selama tujuannya bukan untuk maksiat, maka Allah berikan kemudahan di dalamnya hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah, baik yang berhubungan dengan salat maupun puasa. Perjalanan yang dimubahkan atau dihukumi boleh ini adalah perjalanan yang tidak untuk maksiat. Kalau sebagai contoh, perjalanan yang untuk maksiat adalah seorang pergi ke satu tempat yang jauh, tujuannya untuk merampok, untuk menyakiti orang, atau untuk melakukan perbuatan zalim, maka ini adalah safar atau perjalanan bepergian yang digolongkan maksiat. Adapun selama perjalanan itu tidak untuk tujuan yang jelek-jelek seperti itu, maka tetap manusia mendapatkan kemudahan dalam hal dia beribadah pada Allah, dalam hal ini sholat maupun puasa. Untuk sholat misalnya, ketika orang bepergian untuk tujuan bersenang-senang yang diperbolehkan, yaitu piknik atau berwisata, ini adalah sebuah perjalanan yang sifatnya bersenang-senang. Tetapi sekalipun dalam suasana senang, dalam suasana tidak dalam keadaan susah, payah, ini tetap orang mendapatkan hak untuk mendapatkan rukhsah, untuk mendapatkan kemudahan dalam hal sholat. Maka ketika perjalanan itu, sekalipun ada perbedaan ulama antara jarak minimal, antara ulama ada yang membolehkan perjalanan tersebut itu sekalipun dalam jarak yang tidak terlalu jauh, dan ada yang membatasi minimal 85 km. Nah, 85 km minimal perjalanan yang ditempuh oleh seseorang, maka sekalipun perjalanannya itu adalah perjalanan dalam rangka piknik atau dalam rangka wisata, maka dia diperbolehkan untuk mendapatkan kemudahan dalam bentuk rukhsah. Salat yang 4 rakaat bisa dibengkas menjadi 2 rakaat atau yang kita sebut dengan qashar. Dua waktu salat bisa digabung menjadi satu yang kita sebut dengan jamak. Nah, apalagi ketika safar itu sudah dalam keadaan susah payah, itu perjalanan jauh yang dialami oleh seseorang dan dia mengalami kesusahan itu. Nah, ini bahkan Rasulullah itu memberikan rambu-rambu
Hal ini terkait dengan puasa, yaitu ketika orang dalam perjalanan yang dia puasa, sementara perjalanannya itu adalah perjalanan yang melelahkan, ini Rasulullah menyebutkan bahwa puasa dalam kondisi seperti itu tidak disebut sebagai albirru, tidak disebut sebagai amal soleh lah gitu. Nah, justru yang dikedepankan, justru kalau seseorang ingin meraih sebuah amal soleh, yaitu dengan cara tidak puasa dalam perjalanan yang perjalanan tersebut itu dalam kondisi susah payah. Nah, dalam kondisi berat itu justru lebih utama orang tersebut diperintahkan untuk iftar, untuk tidak puasa. Karena ini adalah menghargai betapa Allah itu amat sangat memuliakan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kemudahan. Nah, bagaimana cara kita menyukuri nikmat Allah dalam bentuk Allah memberikan kemudahan itu? Cara menyukurinya adalah dengan cara kita menerima kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita itu justru memberatkan diri kita dengan harapan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Justru nggak seperti itu. Islam adalah agama yang di dalamnya banyak kemudahan, dan di antara kemudahannya adalah dalam satu perjalanan orang itu justru dianjurkan untuk memilih tidak puasa, itu justru dianggap lebih baik daripada dia tetap mempertahankan puasanya dengan kondisi yang berat gitu. Nah, ini adalah serial singkat terkait dengan safar, terkait dengan puasa. Barangkali para santri Pondok Pesantren Baitus Salam yang akan menempuh perjalanan jauh dalam rangka liburan tanggal 1 Maret 2022 ini bisa manfaatkan apa yang Allah berikan, yaitu kemudahan perjalanan jauh dari Yogyakarta menuju Medan, menuju Palu, menuju Irian Jaya. Itu ketika perjalanan tersebut itu tidak melelahkan pun, itu diperbolehkan seorang musafir untuk tidak puasa. Tetapi ketika ingin mempertahankan puasanya dalam keadaan safar yang tidak melelahkan, safar yang nyaman-nyaman saja, ini masih diutamakan untuk puasa. Tapi manakala perjalanan itu adalah perjalanan yang melelahkan, perjalanan jauh, nah ini diutamakan untuk tidak puasa. Tapi ingat, tidak puasa bukan berarti bebas dari kewajiban. Dia tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan puasa, mengganti puasa di hari lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Soi. Apa motorku? Coba pakai kunci ini, Mas. Oh iya, Mas Ferry, makasih. Duh, bisa. Lah, ini motorku kok. Iya kok. Wah iya. Nyuwun sewu motor